Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah dasar dan filsafat ilmu, Prof. Endri Boriswati MPD dan Ibu Hestiani Parai MPD, serta para hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Reva Nela Tutuha dengan NIM 121625048. Dan pada kesempatan ini, saya akan bertindak sebagai moderator dalam kegiatan debat kita pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan proyek debat ini. Tujuan dari debat ini adalah untuk melatih kemampuan kita dalam berpikir kritis, menyusun argumen yang logis dan berbasis data, serta menyampaikannya dengan cara yang santun dan efektif. Adapun mosi yang kita debatkan pada hari ini adalah apakah teknologi akan menyelamatkan atau menghancurkan. Untuk memperdebatkan mosi ini, kita sudah memiliki dua tim yang siap beradu gagasan. Untuk tim afirmatif atau tim pro, yaitu tim yang mendukung dan menyetujui mosi, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan semuanya, nama saya Sofia Habibah dengan NIM 1201201625064. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bunga Siti Alia dari tim pro dengan NIM 12016251135. Baik, perkenalkan semuanya, saya Nurul Puspa dengan NIM 12016250008. Baik, terima kasih kepada tim afirmatif yang sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya, tim oposisi atau tim kontra, yaitu tim yang menolak dan tidak menyetujui mosi. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Fadila Junarti dengan NIM 12015205. Ya, perkenalkan nama saya Dafar Afzalilah dengan NIM 12016250091. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Khadijah Nurrahmi dengan NIM 12016251112. Baik, terima kasih untuk kedua tim yang sudah memperkenalkan diri. Saya persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai perdebatan pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib untuk debat. Yang pertama, setiap tim akan diberikan waktu sebanyak 5 menit untuk menyampaikan argumen dasar mereka. Pada sesi penyampaian argumen awal, tim lawan debat dilarang melakukan interupsi. Selanjutnya, seluruh argumen harus disampaikan dengan bahasa yang sopan, logis, dan didukung oleh data atau fakta. Selanjutnya, dilarang keras menyerang pribadi atau individu dari lawan debat. Perlu diingat, kita berdebat mengenai ide, bukan mengenai kepribadian yang menyampaikannya. Baik, kita akan memasuki sesi pertama, yaitu penyampaian argumentasi. Pada sesi ini, setiap tim akan menyampaikan argumen dasar mereka tanpa interupsi. Yang pertama, saya persilakan kepada tim afirmatif atau tim pro untuk menyampaikan pandangan dan argumen mereka. Waktu yang disediakan ada 5 menit. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, kepada moderator saya ucapkan terima kasih. Baik, saudara-saudari, yang kita ketahui dewasa ini, di era modern yang serba cepat ini, teknologi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap hari, kita dikelilingi oleh perangkat dan sistem canggih yang dirancang untuk mempermudah, meningkatkan efisiensi, dan memperkaya pengalaman kita. Teknologi lebih dari sekedar alat bantu. Teknologi telah menjelma dan menjadi pilar utama dalam peningkatan kualitas hidup manusia, merambah ke berbagai aspek kehidupan dan menawarkan solusi inovatif untuk tantangan yang kompleks. Teknologi berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup manusia mencakup berbagai bidang, salah satunya kesehatan, kemudian dan yang lain-lain, pendidikan, kualitas komunikasi, transportasi, pekerjaan, hiburan, dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu digarisbawahi bahwa teknologi merupakan aset penting. Teknologi adalah alat yang menyelamatkan kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Baik, saya menyetujuinya. Bagaimana teknologi telah menjadi penyelamat dalam kehidupan manusia. Dan menurut dari data yang saya telusuri dengan cermat, teknologi telah banyak membantu menyelamatkan kehidupan manusia di berbagai bidang. Misalnya, penelitian dari Bank Dunia berjudul Saving Lives Through Technology, Mobile Phones, and Infant Mortality menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan ponsel dapat menurunkan angka kematian bayi di Afrika. Hal ini terjadi karena masyarakat bisa lebih mudah mengakses informasi kesehatan dan bantuan media melalui teknologi. Selain itu, studi lain oleh FEMA dan TUI berjudul Technology Saving and Enriching Life During COVID-19 menjelaskan bahwa saat pandemi COVID-19, teknologi digital seperti aplikasi kesehatan dan komunikasi daring membantu banyak orang yang terhubung, memantau kesehatan serta mengurangi risiko penyebaran virus. Penelitian ini dan rekan-rekan juga menegaskan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara luas berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Dengan kata lain, teknologi bukan hanya memudahkan hidup, tetapi juga benar-benar menyelamatkan nyawa dan membantu manusia bertahan hidup. Oh, baik. Dari kedua pendapat oleh Bunga dan Nova, saya sangat setuju karena kita sebagai manusia hidup dengan era revolusi industri versi 4.0 yang dimana adanya integrasi digital dan kecanggihan teknologi seperti kecerdasan AI atau artificial intelligence dan IoT atau Internet of Things yang dimana memberikan kita realisasi dari transformasi digital karena dapat digunakan
untuk peningkatan produktivitas, merevolusi beberapa perusahaan dan berproduksi dan yang lain juga sangat membantu manusia. Dengan banyaknya bantuan teknologi canggih dapat memudahkan kehidupan manusia. Sebagai contoh, teknologi itu tidak hanya sekedar alat bantu biasa, namun dapat memudahkan kehidupan manusia dan memberikan sebuah solusi inovatif di era 4.0 ini atau 4.0. Dan industri 4.0 ini memiliki pilar utamanya seperti IoT atau Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan komputasi awan. Pada hakikatnya, dari semua itu adalah perwujudan yang lebih matang dan integrasi dari manfaat teknologi yang telah dibahas, terutama pada dunia kesehatan, yang dimana wearable device ini adalah alat yang dibantu oleh IoT atau Internet of Things untuk memantau kadar gula darah, jantung, dan pola tidur. Bahkan industri 4.0 ini membangun pertahanan dengan cara membangun sistem cyber fisik pada pabrik-pabrik yang dapat beroperasi dengan gangguan minimal. Nah, industri 4.0 ini merupakan bentuk peran dalam teknologi yang mempermudah hidup, tetapi kita secara aktif membangun masa depan di mana risiko dapat diprediksi dan ketahanan dalam kritis itu bisa ditingkatkan dan sumber daya planet kita dapat dikelola dengan bijak. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan untuk tim oposisi atau kontra untuk menyampaikan sanggahan awal dan argumen mereka. Waktu yang disediakan juga 5 menit. Waktu dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Di sini kami menyimpulkan bahwa teknologi memang sering dipandang sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih baik dan penyelamat kehidupan manusia serta alam semesta. Namun di sisi lain dari kemajuan teknologi juga pasti menyimpan resiko yang sangat besar yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang ingin diselamatkannya. Contohnya, ketergantungan manusia pada teknologi membuat masyarakat semakin rentan terhadap gangguan sistem, baik itu dari serangan siber, kegagalan perangkat, hingga tidak keseimbangan sosial yang muncul akibat revolusi teknologi yang tidak merata. Selanjutnya, jika digali lebih dalam lagi, teknologi yang sangat canggih seperti rekayasa genetika, kecerdasan buatan, super, dan senjata massal memegang potensi ancaman eksistensial yang tidak dapat diabaikan. Jika tidak diawasi dengan ketat dan bijaksana, teknologi-teknologi ini justru bisa menjadi alat yang menghancurkan kehidupan manusia dan alam semesta, bukan untuk menyelamatkannya. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Ami. Saya sangat setuju sekali. Di era globalisasi yang kian pesat, kami paham akan tuntutan teknologi yang membawa kemudahan bagi manusia itu sendiri dalam menjalankan tugasnya. Tetapi, kembali lagi mengenai kemudahan tersebut. Jika dilihat dari kenyataan yang ada, perkembangan teknologi diikuti oleh menurunnya etika dan memunculkan paradoks dalam era 5.0. Perkembangan teknologi inilah yang justru membuat kepekaan masyarakat memudar atau hilangnya etika 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang cukup sulit ditemukan untuk di era hari ini. Saya yakin saudara sekalian pasti akan setuju. Apabila kita menggunakan teknologi, harus ada yang namanya etika. Saya paham betul, saudara juga akan berbicara seperti itu. Tapi saudara, jika memang demikian dalam penggunaan teknologi, harus ada etikanya. Justru menurut saya itu membuat teknologi sendiri sebagai bentuk yang membentuk pola kita untuk berpikir, berinteraksi, bahkan menilai moral. Hal ini seakan teknologi yang mengendalikan manusia, bukan manusia yang mengendalikan teknologi. Berbicara mengenai kesadaran manusia sendiri, itu justru menurut saya, teknologi seakan dirancang hanya untuk keuntungan ekonomi, bukan moral. Jika niat manusia itu baik, bisa dirusak oleh sistem yang salah. Bahkan manusia yang baik pun bisa rusak oleh teknologi yang salah. Jika kita lihat realitasnya saudara, faktanya justru hal tersebut sangat berlawanan. Kita berada di zaman di mana individu bergantung pada alat canggih untuk berpikir, beraktivitas, dan bahkan merasakan kebahagiaan. Kita tidak lagi sekedar konsumen, melainkan kita desain untuk membuat menjadi ketagihan dan boros akan teknologi tersebut. Hal ini jelas ada buktinya saudara, cyberbullying, penjualan data, membuat manusia malas dan bergantung atau ketergantungan dan merusak hubungan sosial. Kita juga tidak dapat mengklaim bahwa teknologi itu netral, sebab setiap inovasi mengandung nilai dan tujuan ekonomi yang luka. Tetapi, pada akhir hal ini yang menimbulkan pertanyaan. Jika manusia telah bergantung pada teknologi, apakah kita masih berhak mengatakan bahwa teknologi itu bergantung pada manusia? Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan saya. Ya, baik, terima kasih Fadilah. Di sisi lain, hal ini juga bisa berdampak pada mental masyarakat, terutama remaja ya, yang dimana pada remaja ini tepat menjadi sasaran perundungan, cyberbullying termasuknya, pelecehan dan komentar negatif yang bisa meninggalkan trauma, kecemasan, dan depresi, dan melihat cuplikan kehidupan yang terlihat sempurna dari orang lain yang dapat menyebabkan perbandingan yang tidak realistis, merasa tidak mampu, dan menurunkan harga diri serta kepuasan terhadap hidup mereka sendiri. Dan ini juga bisa membuat kecemasan dan depresi. Penggunaan media sosial yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko kecemasan dan depresi. Perasaan sedih dapat timbul jika tidak dapat banyak perhatian dari masyarakat yang lain, dan juga bisa menurunkan rasa percaya diri. Kita membahas tentang media sosial yang dimana teknologi ini berperan di dalamnya, yang dimana mengandung resiko perundungan cyber yang bisa menjadi pengalaman traumatis bagi anak-anak. Meskipun mereka cukup beruntung tidak pernah mengalami satupun pengalaman negatif daring, hal itu tetap dapat mempengaruhi mereka secara tidak sadar. Para masyarakat mungkin membandingkan diri mereka dengan orang lain yang dapat mempengaruhi harga diri dan membuat mereka merasa minder. Media sosial juga diketahui menyebabkan masalah citra tubuh pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa, dan dapat menyebabkan dismorfia tubuh.
Tapi para orang tua yang acuh terhadap anaknya malah membiarkan anaknya tahu akan konten yang tidak pantas, menurut mereka manfaat untuk utama media sosial itu merupakan salah satu kelemahan terbesarnya. Banyak informasi yang tersedia di satu tempat membuat penyensoran konten menjadi sulit. Itu saja dari tim kontra, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua tim yang sudah menyampaikan argumentasinya. Kita sekarang masuk ke inti debat, yaitu sesi sanggahan. Pada sesi ini, kedua tim akan bergiliran memberikan sanggahan, komentar, atau pertanyaan langsung. Aturannya, setiap tim akan diberikan waktu maksimal 2 menit untuk setiap kesempatan menyanggah. Saya akan mengatur giliran untuk memastikan ketertiban. Untuk yang pertama, saya persilakan tim afirmatif untuk mulai menyanggah argumen dari tim oposisi. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya terlebih dahulu. Pasti kalian semua di sini mempunyai media sosial seperti Instagram, TikTok, atau Facebook. Nah, di era media sosial yang didominasi platform besar seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, algoritma dirancang untuk memaksimalkan interaksi pengguna demi keuntungan ekonomi melalui iklan dan pengumpulan data. Misalnya, algoritma ini menampilkan konten yang memicu emosi kuat seperti kemarahan atau ketakutan agar pengguna lebih lama menghabiskan waktu. Akibatnya, meskipun pengguna pada awalnya hanya ingin berkomunikasi atau mencari hiburan, mereka sering terjebak dalam lingkaran konten negatif seperti hoax, ujaran kebencian, dan cyberbullying. Banyak orang yang berubah menjadi agresif dan intoleran secara online karena sistem teknologi memicu perilaku tersebut. Bahkan data pribadi pengguna dijual kepada pihak ketiga tanpa kontrol penuh pengguna, mengikis privasi dan membentuk kebiasaan konsumsi informasi tanpa etika. Kasus seperti penyebaran berita palsu selama pemilu yang memanipulasi opini publik menjadi salah satu bukti nyata teknologi mengendalikan moral dan perilaku manusia. Bukan sebaliknya, individu yang awalnya baik dan bermoral pun bisa terdorong mengikuti pola negatif yang diproduksi oleh sistem teknologi demi keuntungan ekonomi, menunjukkan bahwa teknologi tidak netral dan berperan besar mengubah struktur sosial dan etika manusia. Terima kasih. Baik, saya persilakan untuk tim afirmatif untuk membalas argumen dari tim oposisi. Baik, terima kasih. Pada poin pertama mengenai cyberbullying yang terjadi dalam teknologi digital, khususnya media sosial yang tidak dapat bersifat netral kepada penggunanya, algoritma yang dibuat oleh pihak tertentu juga memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, bukan menjaga moralitas pengguna. Hal ini sangat dibenarkan, bahwa dari dampak teknologi digital tersebut dapat membawa perubahan besar bagi umat manusia. Pada poin tersebut kami sangat setuju. Tetapi, ketika kita melihat kembali ke masa lalu, teknologi itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, di mana manusia-manusia purba membuat alat untuk bertahan hidup. Tentunya dengan nama yang sederhana. Perlu diketahui kembali, perkembangan teknologi di zaman itu dapat dikatakan sebagai penyelamat kehidupan manusia. Sama halnya seperti zaman di era modernisasi ini, media sosial merupakan alat yang dibuat manusia untuk bertahan hidup, baik dalam menerima dan mengelola informasi, maupun mendorong pengelolaan otak manusia dalam kehidupan yang benar. Baik, di sini saya akan melanjutkan berupa sanggahan dari Nurul kepada tim oposisi, yaitu di dalam hubungan lainnya terdapat banyak kasus di mana manusia itu membutuhkan AI (Artificial Intelligence) sebagai teman di kala sepi. Misalnya itu anak yang kehilangan ibu yang dapat berbicara melalui teknologi untuk menceritakan keseharian, perasaan, bahkan emosinya. Bahkan bisa dikatakan teknologi itu tidak 100% menghancurkan kehidupan manusia. Justru teknologi adalah penyelamat bagi jutaan manusia yang terperangkap dalam kehidupan tradisional yang jauh dari teknologi. Masyarakat atau umat manusia yang tinggal di dalam pelosok pasti mereka terhambat karena tidak adanya teknologi yang dapat membantu keseharian di desa atau tempat mereka tinggal, yang dimana teknologi itu dianggap sebagai dekadensi moralitas. Silakan untuk tim oposisi memberi sanggahan. Baik, sedikit mengomentari mengenai teknologi yang kalian sempat beberkan, mengenai kalian setuju kan mengenai pendapat tentang teknologi yang dimana mengenai cyberbullying yang tidak netral? Benar. Benar? Saya ingin bertanya kembali. Mendorong manusia dalam pengelolaan kehidupan yang penat. Menurut saya, teknologi justru membuat manusia itu sendiri kurang dalam berinteraksi sosial. Mengapa harus kita dengan GPT? Dia hanyalah AI, bukan manusia yang bisa memahami perasaan. Itu hanyalah algoritma yang disusun untuk memahami perasaan. Itu yang membuat kita merasa kurang dalam berinteraksi. Itulah yang membuat anak-anak zaman sekarang matanya udah minus, introvert, kurang percaya diri, dan tidak memiliki banyak teman. Sekian. Silakan dari tim afirmatif ada yang bisa kan? Baik, terima kasih kepada tim kontra. Tapi tadi dapat digarisbawahi mengenai pengelolaan otak manusia dalam kehidupan benar. Tim kontra juga menjelaskan bahwa teknologi bukan mendorong pengelolaan otak manusia dalam kehidupan benar, melainkan justru menjadi manusia itu sendiri untuk penatkan. Betul.
ini berbeda sesuai dari mana sudut pandang manusia itu sendiri. Jika keadaan manusia itu lelah terhadap kehidupan sosial, maka teknologi menjadi rumahnya. Sudah cukup? Sudah cukup. Dari tim komposisi ada yang mau ditambahkan? Izin menambahkan, saya yakin Anda semua di rumah itu tidak lama. Paling kalian di rumah hanyalah untuk tidur, bekerja, dan lain-lainnya itu saja. Kalian di rumah menghabiskan banyak waktu di dalam rumah atau di luar? Silakan jawab. Kami sebagai mahasiswa ini sangat penat dalam kehidupan sosial kami. Berarti di luar? Kami. Saya tanya, apakah di luar? Di luar. Nah, kenapa Anda masih berpegang teguh kepada teknologi di saat Anda bersosialisasi bersama orang-orang? Karena menurut kami teknologi merupakan rumah bagi kami. Salah satunya TikTok. Jika anda melihat seseorang introvert yang lelah dengan kehidupan sosialnya, pasti mereka lebih milih teknologi. Teknologi itu dapat dimengerti. Izin menambahkan. Nih, izin Kita interupsi. Ya, Silakan. Diterima atau tidak? Terima. Baik, saudara sekalian, TikTok adalah rumah kami, rumah kita. Hal yang Sekarang lucu. saya bertanya, Guyon. penyebaran hoax terbesar ada di internet, saudara. Penyebaran hoax, informasi bocor, Guyonan semata. cyberbullying, semuanya ada di dalam Rumah. internet, saudara. HP yang Anda pegang saat ini adalah sumber masalah terbesar, yaitu Betul. hasil teknologi buatan manusia itu sendiri. Silakan, bagaimana Anda bisa menyimpulkan kalau handphone ini sebagai sumber masalah terbesar, sedangkan sehari-hari Anda menggunakan aplikasi WhatsApp? Gimana kalau misalnya tidak ada WhatsApp? Apakah kita bisa bertemu di sini pada jam ini, pada waktu ini? Apakah bisa tanpa WhatsApp? Seperti itu? Boleh saya menjawab? Boleh. Baiklah. Terima kasih kepada saudara Bunga. Pertanyaan yang bagus sekali. Saya tidak menyalahkan 100% bahwa teknologi itu benar-benar salah. Itu sesuai dengan penggunanya. Seperti yang saya tadi bilang, sesuai dengan penggunaan pandangannya. Saudara, namun saudara, Anda melihat daerah sekitar sini? Waktu sudah habis. Baik. Dari kedua tim, apakah ada yang ingin disanggah lagi? Baik, udah. Sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup, baik. Setelah melalui sesi sanggahan yang cukup intens, kita akan masuk ke sesi simpulan. Setiap tim Pertanyaan. Cepat. Tanya. Ada sesi tanya jawab. baik, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk tim. Baik, kita hapuskan dulu tentang masalah debat yang tadi. Sekarang kita beralih ke isu selanjutnya, saudara. Masih berkaitan dengan lagi-lagi teknologi dan internetnya. Saudara sekalian, saya paham kebahagiaan yang kita rasakan melalui internet itu adalah realitas palsu hasil teknologi di zaman serba digital yang disebutkan rekan-rekan tim kami dan juga saudara sendiri. Kami manusia bahagia lewat media sosial. Apakah manusia saat ini hidup di dunia nyata atau hanya dalam simulasi yang diciptakan oleh media buatan teknologi? Nah, pertanyaannya sangat-sangat mudah dan simpel. Kalau teknologi dirancang untuk memudahkan atau mendapatkan solusi kehidupan manusia, kenapa sekarang justru muncul masalah-masalah baru seperti kecanduan, penyalahgunaan data, dan disinformasi? Terima kasih. Ini silakan untuk tim afirmatif untuk Baik, menjawab. terima kasih pertanyaannya. Saya izin menjawab. Memang benar, di era digital ini banyak yang beranggapan bahwa manusia hidup dalam realitas palsu hasil ciptaan teknologi. Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Teknologi justru memberikan ruang baru untuk manusia untuk berkembang, berinteraksi, dan menemukan kebahagiaan dengan cara yang lebih luas. Media sosial, misalnya bukan hanya dunia sebut, tetapi juga sarana nyata untuk belajar, berbisnis, seperti Shopee, TikTok, itu juga bisa dijadikan tempat berbisnis dan membangun hubungan sosial lintas batas. Ada masalah seperti kecanduan, penyalahgunaan data, dan disinformasi. Bukan berarti teknologi itu buruk, melainkan menunjukkan perlunya literasi digital dalam etika penggunaan yang lebih baik. Sama seperti pisau yang kita gunakan untuk memasak atau membunuh. Nah, manusia yang menentukan arah penggunaannya. Jika dimanfaatkan secara bijak, teknologi tidak menciptakan dunia palsu, tetapi memperluas realitas manusia menuju kehidupan yang lebih efisien, terbuka, dan penuh peluang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah pertanyaan yang menjawab? Dari tim oposisi? Dari tim afirmatif, apakah ada yang ditanyakan? Izin? Boleh? Ya, silakan. Nah, tadi sempat tim pro kan menyebutkan masalah literasi digital. Nah, kita nggak usah jauh-jauh deh, di Indonesia dulu. Bahkan di pelosok-pelosok, literasi digital itu hampir mustahil untuk masuk. Seperti internet, telepon genggam, dan lain-lain. Nah, bagaimana solusi kalian untuk memecahkan masalah tersebut? Terima kasih. Izin menambahkan, saudara, kita lihat di daerah sekitar atau realitas yang ada, saudara. Melihat buku pun
Anda memiliki buku, itu pasti tidak dibaca saudara. Karena menurut UNESCO, literasi digital atau budaya literasi Indonesia 0,001% saudara. Terima kasih. Baik. Bagaimana Anda mengatakan hal tersebut? Goreng, masak. Baik, saya dari tim Pro untuk menjawab pertanyaan dari tersebut. Jadi solusinya itu adalah kita bisa berbicara kepada pemerintah atau meminta tolong kepada pemerintah untuk memperluas koneksi, ya, untuk memperluas koneksi di mana pemerintah tersebut tidak hanya membantu dalam bentuk fisik, yaitu adanya bentuk jaringan internet atau jaringan seluler, bahkan mereka juga bisa meng-hire atau mengedukasi para masyarakatnya untuk penggunaan internet atau penggunaan jaringan digital yang benar, yaitu dengan cara menggunakan orang-orang yang ibarat itu terkenal, yaitu adalah orang yang berpengaruh terhadap masyarakat seperti influencer atau tokoh-tokoh yang terkenal begitu. Jadi menambahkan tokoh-tokoh yang terkenalnya itu bukan influencer sembarangan, jadi bersertifikat. Kalau kalian kenal Jerome Pauline, itu pastinya kalian kenal. Beliau adalah salah satu influencer yang Najwa Shihab, dan di situ kita bisa mengedukasi masyarakat yang ada di pelosok dengan cara mengedukasi mereka. Terima kasih. Baik, saudara izin menyanggah kembali pernyataan saudara yang saya sempat dengar. Saudara sekalian, pemerintah akan menambahkan atau memberikan bantuan. Sedangkan saudara, apakah saudara pernah mendengar dokter yang ada di pedalaman meninggal karena para desa atau warga desanya tidak percaya mengenai dokter, tim medis, dan teknologi semacamnya? Kepercayaan seperti itulah yang susah untuk membuat negara kita maju, saudara. Bagaimana solusi pemerintah sedangkan pemerintahnya sendiri masih tidak bersikap netral dan tidak maju-maju? Mungkin bantuan datang, apakah warganya sendiri menerima? Itu pertanyaannya, saudara. Terima kasih. Terus, jadi kalau misalkan pemerintah sudah memberikan sebuah bantuan, dan memang yang tadi dijelaskan itu adalah isu dari dokter yang dimana beliau itu adalah orang yang sudah meninggal karena dikeroyok oleh orang-orang di sekitarnya yang tidak percaya dengan tenaga medis. Sebenarnya pemerintah memang sudah sangat membantu, tapi dibalik lagi ke sini, yaitu adalah pribadi dari seseorang. Pribadi seseorang itu tergantung pemikirannya, tergantung mindsetnya. Jika mindset dari orang tersebut ialah memiliki mindset yang bagus dan mereka paham tentang edukasi, pastinya mereka lebih paham tentang tenaga medis atau dunia kesehatan, yang dimana mereka itu tidak akan yang namanya itu membunuh atau menyiksa dokter tersebut. Jadi mereka itu lebih percaya dengan tenaga medis dibandingkan orang-orang yang terkenal dengan ilmu hitamnya, atau mereka itu percaya membawa orang sakit ke dukun. Nah, dan itu termasuk pemikiran kuno. Nah, yang dimana dari sekian pernyataan ini bahwasanya orang-orang tersebut itu mengedukasi dirinya sendiri, atau bahkan misalnya ada seadanya diadakannya mahasiswa ke KKN di tempat tersebut, dan itu bisa mengedukasi orang-orang di sana seberapa pentingnya mempercayai tenaga medis daripada ilmu hitam atau dibawa ke dukun. Begitu. Baik, izin menambahkan perihal daerah pelosok yang tidak terafiliasi oleh teknologi, ini adalah salah satu masalah di Indonesia. Pemerintah belum bisa memasuki mengedukasi masyarakat yang di pelosok mengenai teknologi, terutama digital. Karena apa? Karena mereka sendiri yang mengisolasi diri untuk tidak berpaut pada teknologi tersebut. Sudah cukup? Karena keterbatasan satu, kami cukupkan saja untuk saat ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kedua tim yang sudah melakukan sesi sanggahan yang cukup intens. Saatnya kita akan masuk ke sesi simpulan. Setiap tim akan diberikan waktu selama 3 menit untuk menyampaikan pernyataan penutup dan memperkuat posisi mereka. Sebentar, saudara, belum dipersilakan. Oh ya, maaf. Saya persilakan untuk tim oposisi atau kontra untuk menyampaikan simpulan terlebih dahulu. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, kepada tim kontra, kami menunggu. Iya, kita menunggu. Baik. Silakan. Oke. Baik, dari kesimpulan dari tim kontra menyatakan bahwa peran teknologi tidak semuanya positif, tetapi masih bisa di kemungkinan karena orang yang mempunyai pemikiran maju atau yang akan tanggung jawab untuk menggunakan teknologi itu terlihat
Tetapi menurut tim kontra dari pandangan kami bahwa masih banyak yang tidak tahu akan tanggung jawab yang ditanggung oleh pengguna teknologi. Semisal media sosial yang banyak sekali dampak negatifnya yang terlihat, tetapi kecil sekali dampak positifnya, hanya beberapa saja menurut riset. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Saya persilakan tim afirmatif atau tim pro untuk menyampaikan kesimpulan akhir. Waktu 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik. Pada kehidupan modern yang serba digital ini, kita manusia hidup di era industri 4.0, di mana semua teknologi sudah canggih dengan adanya IoT, AI, Big Data, dan cloud computing. Banyak membantu teknologi semakin berkembang. Perkembangannya terdapat di berbagai bidang, mulai dari manufaktur, kesehatan, kecerdasan, pendidikan, komunikasi, transportasi, dan lain-lain yang membantu pekerjaan manusia jadi lebih mudah. Dan saya juga di sini izin menambahkan bahwasanya konten media sosial yaitu algoritma untuk menonton hanya manusialah yang bisa mengatur. Dimana karena sebuah konten yang ditonton itu adalah sebuah hiburan yang dimana memiliki bar pencarian yang isinya itu tergantung pada sang pengguna, dan tidak bisa dipungkiri bahwa sang pengguna ini mencari konten yang lelucon, edukatif, atau konten yang penuh dengan isu yang dimana itu isunya adalah hal yang negatif atau positif. Itu juga termasuk apa yang tergantung pada pengguna cari atau pengguna yang mencari itu, dan juga selama apapun yang sering pengguna cari di bar pencarian itu akan muncul beberapa video yang dimana telah ditonton dan terus akan menghasilkan konten yang sama. Izin menambahkan kembali, teknologi berperan penting dalam menyelamatkan kehidupan manusia. Walaupun terdapat efek samping yang kurang baik, inti masalahnya bukan terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan cara pemakaiannya. Kembali ditekankan cara pemakaiannya. Keuntungannya dalam melindungi jiwa, mendukung kesehatan mental, dan memberdaya komunitas jauh lebih signifikan dan mendasar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian debat kita pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua tim afirmatif dan yang telah memberikan penampilan yang sangat informatif dan penuh dengan wawasan. Berdasarkan dari kesimpulan yang telah kita dengar, dapat kita tarik benang merah yang sangat berharga. Kedua tim sepakat bahwa dalam kehidupan modern yang serba digital ini, teknologi seperti IoT, AI, Artificial Intelligence, Big Data, dan komputasi awan telah membentuk dampak revolusioner yang menyelamatkan dan memudahkan manusia di hampir semua bidang. Di sisi lain, debat ini juga mengingatkan kita pada sebuah prinsip kunci. Teknologi adalah sebuah alat. Ia adalah pisau bermata dua. Sebagaimana yang sudah disampaikan, konten di media sosial dan ruang digital sangat dipengaruhi oleh pencarian dan pilihan kita sendiri. Ini menegaskan bahwa inti permasalahan bukan terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan pada cara kita sebagai pengguna dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu, ke depan tanggung jawab kita adalah untuk menjadi pengguna yang cerdas dan bijak. Mari kita fokus pada pemanfaatan teknologi untuk hal-hal yang positif yang melindungi jiwa, mendukung kesehatan mental, dan memberdayakan komunitas karena potensi baiknya jauh lebih signifikan untuk menyalakan peradaban kita. Sekali lagi, terima kasih kepada kedua tim yang telah berdebat dengan sangat elegan dan berbasis data. Terima kasih juga. Saya akhiri debat pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.